Baiklah, judul pelajaran kita pada malam hari ini adalah pemerintahan Daud dari buku Para Nabi dan Bapa di pasal 70 dengan judul pemerintahan Daud. Nah, pelajaran kita pada malam hari ini didasarkan atas kitab pasal 2 Samuel pasal 5, pasal 6, 7, 9 dan pasalnya yang ke-10. Nah, ini dengan judul pemerintahan Daud. Nah, sorry sedikit agak melek ini saya punya ini. Jadi judul karena agak melek saya punya laptop ini. Kembali lagi, judul pelajaran kita adalah pemerintahan Daud. Nah, Daud sendiri ketika dia menjadi raja, dia berumur 30 tahun. Alkitab menuliskan bahwa berumur 30 tahun ketika dia menjadi seorang raja. Baik, mungkin saya buat seperti ini saja. Dan pusat pemerintahan Daud adalah di Yerusalem. Tadi kita lihat dapati bahwa Daud ketika dia menjadi seorang raja, diurapi menjadi seorang raja Israel, dia berumur 30 tahun. Nah, Alkitab juga mencatatkan bahwa Daud memimpin sebagai raja Israel kurang lebih 40 tahun. Di 7 tahun dia memimpin di Hebron, Yehuda, 7 tahun setengah, dan 33 tahun lagi dia memimpin Yerusalem dan Yehuda. Nah, Daud sendiri ketika dia diurapi menjadi raja, dia sedang berada di Hebron. Nah, Hebron ini kira-kira jaraknya kurang lebih 20 mil dari Yerusalem. Yerusalem kalau 20 mil itu kurang lebih 32 kilo. Kalau kita kilokan itu kurang lebih 32 kilo. Lumayan jauh jarak dari tempat Daud diurapi dan Yerusalem. Nah, ini kota berdasarkan penelitian para ahli, kota yang didirikan Daud ini mereka dapati ini. Yang gambar di atas ini yang mereka dapat bahwa ini adalah kota Daud. Ketika dilakukan penggalian, mereka dapati bekas-bekas bangunan ini dan mereka katakan bahwa ini adalah kota Daud pada saat itu. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa belum tentu itu kota Daud karena mungkin saja itu adalah kerajaan yang lain yang didirikan oleh bangsa lain. Nah, ada juga yang berkata, pendapat para ahli yang lain mengatakan bahwa sampai saat ini bangunan reruntuhan dari kerajaan Daud ini belum ditemukan. Nah, kota lama Yerusalem ini yang dibawanya adalah kota Yerusalem, kota lama Yerusalem, di mana pusat pemerintahan dari Raja Daud yang diperluas oleh anaknya Salomo. Kemudian kota lama Yerusalem berada di tengah-tengah kota Yerusalem di dataran tinggi pegunungan Yudea berdekatan dengan Bukit Zaitun dan Gunung Scopus. 800 tahun sebelum pelantikan Daud, tempat ini merupakan rumah Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi. Yang dipilih ketika Daud sudah diurapi menjadi raja,
maka dia memutuskan untuk mencari tempat di mana dia bisa mendirikan kerajaan. Dan akhirnya dipilihlah tempat yang bernama Yebus. 800 tahun sebelum pelantikan Daud, tempat ini merupakan rumah Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi. Jadi tempat ini memang sudah menjadi satu pilihan dari Tuhan bahwa engkau akan mendirikan kerajaan di sana, sebab sebelumnya memang tempat ini sudah menjadi tempat yang begitu kudus, karena di sana ada merupakan tempat rumah Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi. Nah, untuk memperoleh tempat ini, bangsa Ibrani harus mengusir sisa bangsa Kanaan. Nah, kira-kira siapa sih bangsa Kanaan ini? Yang Kanaan tanah perjanjian. Nah, tetapi kita tidak tahu siapa yang ada di sana. Kenapa begitu sulit untuk masuk di sana? Untuk memperoleh tempat ini, bangsa Ibrani harus mengusir sisa bangsa Kanaan yang menduduki satu benteng di atas Bukit Sion dan Moria. Benteng ini disebut Yebus dan penduduknya disebut Yebusi. Nah, kalau tadi sebelumnya ini adalah Yerusalem, dulunya adalah bernama Yebus. Setelah direbut oleh Yoab, akhirnya diberilah nama Yerusalem, berganti nama menjadi Yerusalem. Nah, orang-orang Kanaan ini adalah mereka digambarkan sebagai orang yang tidak bermoral, penyembah berhala, dan mengorbankan anak-anak, sehingga akhirnya Tuhan pun memerintahkan orang-orang Israel untuk menumpas mereka semua hingga tidak bersisa sama sekali. Nah, itu adalah orang-orang Kanaan yang selama ini kita dengar tanah Kanaan, tanah perjanjian. Orang-orangnya di sana adalah orang-orang yang tidak bermoral. Mereka adalah orang yang penyembah berhala, tidak mengenal Tuhan, bahkan anak-anaknya menjadi korban terhadap penyembahan berhala. Maka disitulah Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk memusnahkan mereka sampai tidak tersisa. Nah, kalau di zaman kita sekarang ini, untuk mencari orang Kanaan ini sangat sulit. Bahkan beberapa orang melakukan penelitian tentang untuk mendapatkan orang-orang Kanaan tersebut. Dan hasilnya yang ditemukan dari hasil penelitian adalah para peneliti mengatakan bahwa orang-orang Kanaan pada zaman sekarang itu adalah orang-orang yang berada di Lebanon. Jadi mereka disebut sebagai orang-orang Kanaan karena berdasarkan penelitian DNA yang mereka lakukan, orang-orang di Lebanon 99% DNA-nya sama dengan orang-orang Kanaan pada zaman dulu. Ini di Ulangan 20 ayat 16 sampai 18. Nah, setelah Daud berhasil untuk merebut, untuk mendirikan kerajaan ini, Raja Hiram, Raja Kirus yang mewah itu melihat kepemimpinan dari Raja Daud ini bagus, sehingga dia hendak membuat persekutuan. Yang dilakukan di sana adalah membantu Raja Daud untuk membangun kerajaannya. Kita tahu memang ini Hiram ini, Raja Kirus ini suka membantu. Demikian nanti ketika Salomo memperluas Yerusalem, Hiram masih membantu Salomo untuk memperluas dengan mengirimkan berbagai macam bantuan, bahkan tukang-tukang yang ahli di dalam pembangunan dikirim untuk membangun kerajaan itu, membangun Yerusalem. Di sini dikatakan Hiram, Raja Kirus yang mewah itu di tepi laut tengah sekarang berusaha untuk bersekutu dengan Raja Israel dan memberikan pertolongannya kepada Daud di dalam pekerjaan untuk mendirikan sebuah istana di Yerusalem. Jadi Raja Daud membangun kerajaannya ini, membangun istananya ini atas bantuan dari Raja Hiram. Yang dikirimkan ke sana adalah para utusan telah dikirimkan dari Tirus dengan disertai oleh para ahli bangunan dan pekerja-pekerja dan kereta-kereta yang dimuati dengan kayu-kayu yang mahal, pohon kayu, alas, dan bahan-bahan yang mahal lainnya. Dengan bertambah kuatnya Israel dalam persatuan di bawah pimpinan Daud. Dengan membangun kerajaan ini, maka kerajaan Israel di bawah kepemimpinan Daud menjadi tambah kuat
Dan akhirnya melalui persekutuan dengan Raja Kirus ini, Israel dan Hiram, Raja Kirus, membuat bangsa Filistin bangsa Filistin menjadi marah terhadap kedua mereka, terhadap kerajaan yang didirikan oleh Raja Daud. Apa yang dilakukan oleh bangsa Filistin terhadap mereka? Ini kalau kita lihat di sini, ini adalah Palestina. Palestina kalau zaman dulu disebut Filistin, tapi sekarang disebut Palestina. Yang warna hijau ini adalah daerah kekuasaan dari Palestina. Nah, yang lainnya ini adalah milik dari Israel. Persekutuan dengan Hiram, Raja Kirus telah membangkitkan sikap permusuhan dari orang Filistin. Ketika Raja Kirus membantu orang Filistin, ketika Raja Kirus membantu Raja Daud untuk membangun istananya, orang Filistin ini marah. Oleh karena apa? Mereka takut kerajaan dari Raja Daud ini semakin menguasai wilayah mereka, dan akhirnya memang nanti mereka akan berperang. Orang Filistin ini maju melawan kerajaan dari Daud. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ketika orang Filistin ini sudah marah terhadap orang Israel, orang Filistin ini tidak tinggal diam, tidak hanya sekedar marah, mereka maju untuk apa? Menyerang Israel. Dan Daud bertanya kepada Tuhan, apakah mereka akan maju? Tuhan katakan, majulah, sebab Tuhan akan menyerahkan orang Filistin ini ke dalam tangan orang Israel dan memberikan kemenangan kepada Daud. Janganlah ini ketika peperangan pertama mereka maju dan mereka menang. Kedua kalinya bangsa Filistin maju kembali melawan Israel. Dan yang dilakukan Daud lagi-lagi adalah meminta petunjuk dari Tuhan. Dia mengatakan bahwa apakah saya harus maju, tetapi kedua kalinya Tuhan katakan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kerkatau, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kerkau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Nah, kerajaan Daud ini berada di atas bukit yang memang sangat mudah dijangkau, yang diapit oleh Yehuda, dan ketika bangsa-bangsa lain hendak datang ke kerajaan Daud ini memang sangat mudah melewati lembah Efraim. Nah, disitulah yang digunakan oleh bangsa Filistin. Mereka melewati lembah itu karena sangat mudah untuk datang ke tempat istana Daud berdiri. Sehingga bangsa Filistin ini dengan mudah maju melawan orang Israel. Tetapi Israel tidak takut, sebab apa? Tuhan menyertai mereka dan Tuhan memberikan petunjuk kepada mereka cara untuk menghadapi orang Filistin ini. Ia memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Geser. Lalu termasyhurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. 1 Tawarikha 14 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Ketika Daud meminta petunjuk dari Tuhan, Tuhan berjanji bahwa akan memberikan kemenangan kepada mereka. Dan itulah yang Daud terima. Mereka ketika diserang oleh orang Filistin, orang-orang yang kuat, yang mereka terima adalah kemenangan. Sebab Tuhan memberikan petunjuk kepada mereka. Dan Raja Daud menuruti akan petunjuk dari Tuhan. Kalau saja Daud mengabaikan petunjuk dari Tuhan dan mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan jabatannya sebagai raja, otomatis mereka akan kalah. Tetapi Tuhan memberi janji kepada mereka bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan dan akan selalu diberikan kemenangan sampai di tanah perjanjian. Nari-nari di hadapan Tuhan.
ketika kemenangan itu diperoleh, yang dilakukan oleh Daud dan seluruh bangsa Israel adalah menari-nari di hadapan Tuhan. Diiringi nyanyian, kecapi, gembus, rebana, kelentung, dan ceracap. Sudah lama waktu terlalu semenjak Israel menyaksikan satu suasana kemenangan seperti itu. Dengan kegembiraan yang disertai suasana hikmat, rombongan orang banyak itu berjalan menuju ke kota suci dengan melalui bukit-bukit dan lembah-lembah. Jadi setiap kemenangan yang mereka peroleh adalah mereka selalu bersukacita. Jadi ketika mereka menang, mereka tidak hanya membanggakan diri mereka, tetapi yang mereka banggakan adalah pertolongan Tuhan. Mereka bersukacita, mereka memuji Tuhan karena Tuhan telah memberikan kemenangan bagi mereka. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, ini ketika mereka membawa tabut Tuhan ke tempat yang Tuhan sudah tunjuk. Ketika mereka sampai di Nahon, ada satu hal yang terjadi di sana, yaitu ketika sampai kuda yang menarik akan peti tabut Allah ini tergelincir, spontan Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Spontan dia menopang, entah menopang atau apa supaya tabut itu tetap tidak terjatuh. Tetapi yang terjadi kepadanya adalah ketika dia menyentuh, Tuhan langsung apa? Melakukan hukuman terhadap dia. Dan hukuman terhadap Usa ini dilakukan di hadapan Daud dan seluruh bangsa Israel. Mengapa demikian? Saudara-saudara, kalau kita pikirkan sejenak, terkadang hal yang mungkin kita anggap baik, mungkin kita sudah merasa, oh ini saya melakukan baik untuk Tuhan, Tuhan belum tentu menganggap itu baik bagi pekerjaannya. Inilah yang membuat Daud heran. Daud merasa heran dan panik sekali, dan di dalam hatinya ia meragukan tentang keadilan Allah. Daud bertanya-tanya, kenapa ketika tabut hendak jatuh, ketika Usa menopang tabut ini, kenapa Usa harus apa? Mendapat hukuman yang sangat mengerikan, mati langsung di tempat. Daud merasa tidak adil. Di mana keadilan Tuhan? Nah, ini kembali kita merenungkan yang tadi saya katakan, bahwa terkadang memang ketika kita merasa kita sudah melakukan benar, bagi Tuhan itu belum benar. Nah, ini ada memang aturan yang Tuhan sudah sampaikan kepada Musa, sudah diketahui oleh bangsa Israel. Jadi ketika bangsa Israel mau bertindak, mereka sudah tahu, oh ini tidak boleh disentuh. Karena memang pada awalnya Musa telah menyampaikan kepada Tuhan telah menyampaikan kepada Musa, dan Musa menyampaikan kepada seluruh bangsa Israel tentang semua ketetapan Tuhan dan peraturan Tuhan, termasuk tentang tabut. Siapa yang berhak untuk mengangkat tabut, siapa yang berhak untuk melihat, siapa yang berhak untuk memindahkan, dan kepada siapa saja Tuhan kehendaki untuk memindahkan tabut ini. Daud merasa heran dan panik sekali, dan di dalam hatinya meragukan tentang keadilan Tuhan. Nasib Usa adalah merupakan satu hukuman ilahi terhadap pelanggaran atas satu perintah yang paling nyata. Melalui Musa, Tuhan telah memberikan petunjuk yang khusus sehubungan dengan pemindahan peti itu. Tidak ada seorang pun kecuali para imam turunan Harun boleh menjamahnya atau sekalipun hanya memandangnya tanpa menutupnya. Luar biasa dari peraturan ketetapan Tuhan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Hanya kepada peti ini Tuhan dilihat saja tidak boleh, hanya bagi keturunan Harunlah yang boleh, termasuk anak-anaknya boleh untuk apa? Melihat ini atau memindahkan tabut ini. Ini ketetapan yang peraturan yang Tuhan sudah sampaikan kepada Musa dan sudah diketahui oleh semua bangsa Israel pada saat itu. Dan hingga pada kepemimpinan Daud, bangsa Israel sudah tahu, tetapi masih saja melakukan hal demikian. Ya mungkin kita tidak tahu karena spontannya Usa untuk apa ya, menahan tabut itu supaya tidak jatuh. Ya mungkin kita juga sering melakukan hal demikian. Mungkin ada kita berdiri di samping motor, terus tiba-tiba
kita terkaget motor ini mau jatuh, spontan kita akan apa? Kita akan tahan supaya tidak jatuh. Nah, itu menurut kita baik, tetapi berbeda dengan yang terjadi kepada Usa. Bagi Tuhan itu adalah penghinaan terhadap Allah. Perintah ilahi adalah pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu. Nanti mereka mati. Di dalam Bilangan 4 ayat 15 dituliskan. Nah, untuk kemah suci ini sudah dibagi kepada beberapa bani untuk mengatur, untuk mengangkat tiang, untuk menyiapkan tirai, itu ada bagiannya masing-masing. Dan khusus untuk tabut diberikan kepada keturunan Harun. Itu bagian mereka untuk apa? Untuk mengurus semuanya, untuk menjaga, untuk memindahkan. Tidak boleh ada di luar keturunan Harun yang menyentuh atau melihat tabut ini. Tetapi yang terjadi pada saat itu adalah Usa langsung apa? Spontan untuk menyentuh tersebut sehingga dia mendapat mati dari Tuhan. Nah, ini tetapi kepada Bani Kehat tidak diberikannya apa-apa karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang kudus yang harus diangkat di atas bahunya. Bilangan 7 ayat 9. Dengan demikian di dalam membawa peti itu dari Kiryat Yarim ada satu pelanggaran yang langsung dan tidak dapat dimaafkan terhadap perintah Tuhan. Yaitulah pelanggaran tadi Usa. Ketika dia menyentuh, itu merupakan satu pelanggaran dan penghinaan terhadap Allah. Karena memang sudah dikhususkan kepada Bani Kehat, turunan Harun. Mereka lah yang mengurus semuanya barang-barang kudus milik Tuhan. Bangsa Filistin tidak mempunyai pengetahuan tentang hukum Allah. Ini ketika bangsa Filistin merebut tabut ini, kenapa Tuhan tidak menghukum mereka sama seperti Usa? Inilah yang mungkin membuat pikiran dari Daud, di mana keadilan Tuhan? Kenapa umat-umatnya yang berusaha menolong tabut ini ketika mau jatuh malah mendapat hukuman, tetapi ketika orang-orang Filistin ini, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ini malah tidak mendapat hukuman sama seperti Kehat. Walaupun memang ketika orang Filistin ini merebut tabut ini, ketika mereka membawa ke tempat mereka, mereka mendapatkan bencana. Dan akhirnya mereka mengembalikan tabut itu kepada Israel. Bangsa Filistin yang tidak mempunyai pengetahuan tentang hukum Allah telah menempatkan tabut itu di atas satu pendaki yang baru. Pada waktu mereka mengembalikannya kepada Israel, dan Tuhan telah menerima usaha yang telah mereka adakan itu. Tetapi Israel memiliki di tangannya satu pernyataan yang jelas tentang kehendak Allah. Di dalam segala perkara ini, dan kelalaian mereka terhadap petunjuk-petunjuk ini merupakan satu penghinaan kepada Allah. Jadi umat Tuhan pada malam hari ini kita bisa saksikan bahwa bangsa Filistin mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang Allah. Mereka tidak memiliki pengetahuan tentang aturan terhadap tabut ini. Mereka tidak mengetahui perintah-perintah Tuhan, kebenaran itu, sehingga Tuhan menghormati usaha mereka untuk apa? Mengembalikan tabut itu ketika mereka mengambil dan menempatkannya di tempat yang tepat. Tetapi bangsa Israel dari para pemimpinnya, Tuhan terlebih khusus kepada Musa, Tuhan sudah menyampaikan kepada Musa dan Musa telah menyampaikan kepada seluruh bangsa Israel. Jadi kalau bangsa Israel sudah tahu mengapa mereka harus melakukan, firman Tuhan katakan di sini bahwa melakukan hal tersebut ketika kita sudah mengetahui aturan ini, tapi kita masih melakukannya, ini merupakan satu penghinaan kepada Allah. Dan itulah yang terjadi kepada Usa, itu dianggap penghinaan. Walaupun dia berusaha berniat baik untuk menolong tabut itu supaya tidak jatuh, tetapi bagi Allah itu adalah penghinaan. Karena memang ketetapan Tuhan itu tidak bisa dirubah. Itu peraturan-peraturan dari Tuhan. Siapapun tidak boleh merubahnya. Jadi kita sebagai umat Tuhan harus mengikuti peraturan-peraturan dari Tuhan sesuai perintah Tuhan. Allah tidak dapat menerima peraturan yang setengah-setengah, tidak dapat menerima cara yang sembarangan dalam memperlakukan hukumnya. Tuhan ketika perjalanan bangsa Israel membawa tabut itu, Tuhan
melakukan peraturan Tuhan itu setengah-setengah. Tuhan katakan lebih baik jangan kau lakukan kalau kau melakukan setengah-setengah, karena itu sama saja melakukan penghinaan terhadap Allah. Tuhan mau supaya kita melakukan semua kemauan Tuhan, peraturan Tuhan, ketetapan Tuhan itu dengan sepenuhnya. Menjadi perenungan kita juga pada malam hari ini, kita sudah mendapatkan kebenaran itu dan kita tahu tentang ketetapan-ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan, kehendak Tuhan. Tuhan tidak ingin kita melakukan setengah-setengah, tetapi Tuhan mau supaya kita lakukan dengan sepenuhnya. Kalau setengah-setengah, Tuhan menganggap kita melakukan penghinaan, karena kita sudah tahu itu buruk, tetapi kita masih lakukan. Kita mencampurkan kebaikan dengan keburukan. Itu merupakan satu penghinaan terhadap Allah. Di atas diri Daud, teguran ilahi telah mencapai tujuannya. Ia telah dituntut untuk menyadari bagaimana yang belum pernah dilakukannya. Perlunya menunjukkan peraturannya ketat. Jadi melalui peristiwa Usa yang mendapat hukuman mati langsung di hadapan Daud dan bangsa Israel, memberikan pelajaran kepada Daud bahwa sucinya hukum Allah itu, sucinya itu peraturan yang Tuhan berikan. Jadi perlunya penurutan yang benar-benar menurut kepada Tuhan, penurutan yang ketat, tidak setengah-setengah. Setelah diteguhkannya Daud di atas tahta Israel itu, bangsa itu menikmati masa damai yang lama. Bangsa-bangsa di sekelilingnya melihat kekuatan dan kesatuan kerajaan itu dengan segera berpikir bahwa suatu kebijaksanaanlah untuk menahan diri daripada permusuhan yang terang-terangan. Dan Daud sibuk dengan organisasi dan membangun kerajaannya itu, menahan dirinya daripada mengadakan serangan. Ketika Daud mengerti bahwa kejadian yang terjadi kepada Usa ketika dia melanggar perintah Tuhan itu memberikan pelajaran bahwa hal ini tidak main-main. Yang dilakukan Daud adalah melakukan sesuai yang Tuhan perintahkan. Makanya dikatakan Israel ini bersuka-suka oleh karena apa? Pemerintahan Daud yang membawa kedamaian di dalam Israel. Daud yang menjadi pelopor kedamaian, memberikan ketenteraman kepada bangsa Israel. Di dalam kepemimpinan bangsa Israel, Daud, yang dilakukan Daud adalah mengurus kerajaan, bagaimana supaya kerajaan ini sejahtera, mengurus organisasi supaya kerajaan ini boleh berjalan dengan baik pemerintahannya, mengurus kerajaan supaya kerajaan ini boleh bertumbuh dan berkembang dan menjadi satu bangsa yang benar-benar Tuhan inginkan. Walaupun memang pertama dia melakukan peperangan melawan orang-orang Filistin, tapi setelah itu yang dilakukan adalah menghindari peperangan atau serangan-serangan kepada bangsa lain. Daud telah berperang melawan bangsa Ammon dengan giginya sehingga benteng-benteng mereka jatuh dan seluruh daerah mereka telah dikuasai oleh Israel. Nah, ini adalah salah satu ketika Daud berhasil membuat bangsa Israel menjadi lebih makmur. Yang dilakukan Daud ketika semuanya dia lihat, ketika saya melakukannya sesuai dengan perintah Tuhan, dia memuji Tuhan karena keberhasilan. Dia memuji dituliskan di dalam kitab Mazmur, pujian-pujian Daud dan ucapan syukur dari Raja Daud. Ini salah satunya Mazmur 18:47 sampai 51. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku, Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Sebab itu aku menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagimu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Saudara-saudara, kita lihat luar biasanya Daud ini. Yang dia lakukan adalah ketika mulai jadi persiapkan untuk menjadi seorang raja, dari mudanya dia sudah menjadi orang yang murni, sampai kepada ketika dia diurapi, sampai kepada dia menjadi akhir dari kepemimpinannya yang dilanjutkan oleh anaknya Salomo. Dia adalah orang yang setia kepada Tuhan.
di dalam kepemimpinannya yang dia lakukan adalah meminta petunjuk Tuhan, meminta bagaimana untuk menghadapi musuh-musuh yang hendak menghancurkan umat-umat Tuhan ini, bagaimana untuk menjadi pemimpin bagi bangsa pilihan Tuhan ini, untuk membawa semua umat Tuhan ini untuk dekat kepada Tuhan. Dan Daud melakukan itu sesuai dengan petunjuk Tuhan. Daud berhasil, itulah sebabnya dia memuji Tuhan bersama dengan umat Tuhan bangsa Israel pada saat itu. Mazmur 18 ayat 47 sampai 51. Di sini juga dan di seluruh nyanyian Daud ini pikiran umatnya diingatkan bahwa Tuhan adalah kekuatan dan pembebas mereka. Daud selalu menggunakan Tuhan di dalam kepemimpinannya, di dalam setiap apapun yang dia lakukan, dia ingat Tuhan. Dia tidak pernah lupakan Tuhan. Supaya apa? Supaya umat-umat ini, bangsa Israel ini tahu bahwa semuanya yang mereka dapatkan saat ini adalah oleh karena apa? Tuhan menyayangi mereka. Tuhan memilih mereka sebagai bangsa pilihan, bangsa yang kudus, yang harus masuk ke dalam tanah perjanjian. Engkau rajaku dan Allahku yang memerintah kemenangan bagi Yakub. Dengan engkaulah kami menanduk para lawan kami, dengan namamulah kami menginjak-injak orang. Jadi setiap tindakan dari kepemimpinan pemerintahan dari Raja Daud yang dia lakukan adalah sesuai dengan perintah dari Tuhan. Dia mengatakan dia menginjak-injak dengan nama, menginjak-injak orang dengan nama Tuhan. Artinya ketika Tuhan perintahkan bilang seperti tadi bangsa Kanaan itu apa? Orang-orang sisa Kanaan itu mereka adalah orang yang apa? Tidak bermoral. Tuhan katakan habiskan mereka, musnahkan mereka, jangan sisakan mereka. Daud melakukan bersama dengan bangsa Israel, mereka dimusnahkan semua. Oleh karena apa? Perintah Tuhan. Karena mereka tidak bermoral, tidak menghargai Tuhan dan tidak mengenal Tuhan. Mazmur 44 ayat 4 sampai 7 di sini orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Umat-umat Tuhan yang sama dikasih oleh Tuhan, pada malam hari ini kita belajar bagaimana pemerintahan dari Raja Daud, dari ketika dia dipilih, diurapi, bahkan sampai kepada akhir dari pemerintahannya, dia selalu mengandalkan Tuhan, melakukan semuanya sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dia tidak menggunakan kekuatannya sendiri untuk melakukan pekerjaan, tetapi yang dia lakukan adalah menggunakan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, sehingga semuanya ketika tadi Usa mendapat hukuman dari Tuhan, oleh karena apa? Dia tidak mengindahkan perintah dari Tuhan yang dia sudah dapatkan. Nah, pelajaran bagi kita pada malam hari ini adalah masing-masing kita sudah tahu tanggung jawab kita di mana. Di dalam organisasi gereja, organisasi apapun, kita sudah tahu tanggung jawab kita di mana. Maka lakukanlah sesuai dengan apa yang kita sudah dipertanggungjawabkan kepada kita. Jangan kita mengambil alih pertanggungjawaban orang lain. Misalnya saja, Tuhan menentukan siapa yang berhak membawa tabut ini. Tuhan menentukan siapa yang suku siapa yang berhak untuk mengangkat tiang-tiang dan tirai dari kemah suci ini. Nah, itulah Tuhan menentukan sesuai dengan kebaikan bangsa Israel. Sama seperti kita. Kita sudah masing-masing memiliki tugas tanggung jawab masing-masing, lakukanlah itu sesuai dengan tugas tanggung jawab kita. Mungkin kita hendak menolong orang lain, kita anggap itu baik. Mungkin bagi orang lain itu yang kita tolong belum tentu dia anggap itu baik. Sama seperti Usa, dia hendak melakukan kebaikan, tetapi bagi Tuhan itu adalah penghinaan. Pelajaran penting bagi kita bahwa di dalam segala melakukan tugas tanggung jawab, sama seperti Daud di dalam pemerintahan, lakukanlah itu dengan minta petunjuk dari Tuhan, lakukanlah itu sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Jangan lakukan setengah-setengah, tetapi lakukanlah dengan penuh, dengan suka hati, dan selalu memuji memuliakan nama Tuhan. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus, amin.